Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Pada materi kali ini kita akan mencoba membuat database dari API. Di sini kita akan menggunakan namanya website CRUD API. Di sini kita bisa membuat dari website ini kita bisa dapat membuat banyak database ya, database berbasis API. Mana nanti database yang kita buat itu bakal dikirim ke server mereka. Jadi misal di sini saya sudah membuatnya untuk saya sini membuat database untuk review, karena di sini apa sih adalah buku ya, buku dari API Google Book API. Jadi sini kita akan membuat suatu fitur untuk membuat ulasan misalnya. Jadi ini saya sudah membuat apanya. Jadi misal ketika kita buat pesan apa, lalu kita kirim ratingnya, lalu kita send, maka kita akan mengirim ke server API-nya. Kita juga bisa melihat atau mengambil datanya, dan juga kita bisa dapat untuk menghapusnya. Oke, cara pertama ini kita perlu login dulu ya, login ke website tersebut. Kita login dulu. Ini teman-teman bisa bebas mau menggunakan akun apa. Lalu setelah login, teman-teman bisa langsung pergi ke API key ini, lalu tekan create new API key. API key ini kita simpan ya. Kita simpan. Di sini saya menyimpannya di lokal ya, seperti biasa, seperti kemarin. Saya menyimpannya di lokal di sini. Sudah saya simpan. Hanya saja entah kenapa itu dia tersimpan ya di dalam build config-nya. Jadi saya menggunakan langsung saja. Oke. Setelah kita simpan ya, membuat apanya, kita akan tentukan dulu nih kita mau apa endpoint kita. Karena di sini saya adalah ulasan, maka di sini saya buat endpoint saya adalah review. Teman-teman nggak perlu pusing dulu, karena dia di website CRUD API ini, ketika teman-teman melakukan post dengan endpoint bebas manapun, itu dia bakal secara otomatis membuat database di sana. Jadi ketika post ini, teman-teman bebas saja sih mau apa isinya. Di sini saya sudah membuat tiga fitur, yaitu create, read, sama delete. Untuk put kita skip terlebih dahulu. Pertama kita akan read dulu ya. Jadi sini saya sudah membuat endpoint-nya adalah review, karena itu nanti bawaan dari apanya. Lalu kita buat header-nya, dia menggunakan ini ya, menggunakan header authorization. Berbeda dengan Google Book API, dia menggunakan query. Karena kalau teman-teman lihat di Postman, kita bakal mengisi di sini di bagian header nih. Kalau sini teman ada banyak nih. Dia mengisi di header ini untuk mengisi apanya. Seperti itu. Maka kita menggunakan header bukan query. Kalau kita seperti biasa kita simpan dalam review respon. Oh ya, lupa saya. Kita pertama buat ini dulu ya, buat model terlebih dahulu. Sini saya ada buat lumayan banyak. Sebenarnya kenapa saya banyak? Ini lebih ke arah untuk kenyamanan aja ya. Karena di sini ketika teman-teman melakukan get, dia endpoint seperti ini teman-teman. Endpoint apanya? Kita get seperti ini. Dia kalau teman-teman perhatikan, dia disimpan dalam ini, dalam bentuk list juga. Ketika kita melakukan pengiriman, misal nih data yang kita kirim misalnya cuman nama sama username misalnya, dia data nilai otomatis yang terkirim itu adalah ini teman-teman. Ini nih dia bakal otomatis terbuild dikirim ke database-nya. Meskipun kita hanya mengirim data misalnya ini saya kirim ya, dan segini, tapi ketika teman-teman kirim, itu data yang terkirim adalah ditambah dengan data-data ini. Seperti itu. Lalu juga secara otomatis dia bakal membuat ini teman-teman. Dia bakal masuk ke dalam list namanya item. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ini ada kursor,
item list, yang dimana list itu berisi ini ya, berisi ini item-item ini, lalu ada next page gitu. Jadi untuk itu di dalam model ya, kita akan membagi beberapa data kelasnya. Data kelas yang pertama itu kalau teman-teman perhatikan isi dari itemnya. Isi dari itemnya ini saya sudah buat namanya adalah review. Nama dari apa datanya. Karena kalau teman-teman perhatikan nih, saya nggak ada masukin ini ya, nggak ada masukin create data type istilah ini karena ada bawaan dari website-nya. Jadi yang kita kirim cukup apa yang kita kirim, itu yang bakal dikirim nantinya. Di sini sudah membuatnya. Lalu setelah itu bukan salah. Di sini ya. Ini untuk create nanti ini nanti untuk create. Di sini adalah untuk respon. Jadi kita masukkan terlebih dahulu ya. Kita ambil semua data dari item ini, create add, data type, semuanya. Lalu akan kita masukkan ke dalam review respon, data class review respon. Kalau teman-teman perhatikan, kan ini di luaran nih ada lagi nih, ada kursor sama next page kan. Karena gini, kalau sudah kita melakukan permintaan ke API, itu kita nggak bisa semerta-merta mengambil data yang mau kita mau. Misal nih, aku maunya ngambil data book title misalnya. Teman-teman yang bisa hanya mengambil book title, komen seperti itu. Dia nggak bisa. Karena kalau untuk API kita perlu mengambil keseluruhan strukturnya. Baru nanti kalau teman-teman mau mengambil sebagian aja, baru nanti dari keseluruhan data tuh kita pindahkan lagi ke data kelas yang kita perlukan seperti ini. Jadi setelah kita buat data kelas untuk itemnya, kita buat lagi data kelas untuk review responnya untuk keseluruhannya. Nah, lagi ini ada kursor, lalu ada next page. Dan ini item yang berisi list dari data kelas ini. Lalu untuk show review, ini saya buat data kelasnya ini untuk kenyamanan aja ya. Karena di sini saya buat data kelas ini untuk ditampilkan di dalam UI. Jadi di sini nggak semuanya data kelas yang saya inikan. Ini hanya data-data kelas yang saya akan tampilkan di UI. Lalu untuk data class review, ini merupakan data kelas yang akan saya kirim ke server seperti itu. Jadi pertama perhatikan, sehingga untuk API extend-nya kita melakukan extend dari data class review respon karena ini merupakan parent atau keseluruhannya seperti itu. Maka di sini kita menggunakan review respon. Lalu seperti biasa kita buat dulu ya instance-nya. Jadi kita masukkan base URL-nya. Karena di sini kalau teman perhatikan base URL seperti ini ya, seperti ini. Ini base URL-nya, ini yang kita masukkan. Kita buat juga instance-nya seperti itu. Kalau setelah itu baru kita membuat view model-nya, repository ya. Ini kita buat ini seharusnya nih nggak pakai ini teman-teman, masalah karena token bearer saya nggak tersimpan ya di ini di build config. Jadi saya udah ada ya rupanya, udah ada. Ini apa lah? Dia kan memang gitu, dia kadang nggak lama deh itunya. Lalu kita buat dulu ya functionnya untuk ini ya. Saya buat nama function average review. Seperti biasa kita extend review respon. Kita panggil API service-nya dengan parameter token tadi, karena sudah kita buat tadi. Lalu kita panggil di view model. Saya buat nih review model lah. Pertama kita buat dulu ya datanya, data untuk menampung dari review responnya. Lalu kita panggil dia data untuk memanggilnya. Di sini kalau teman-teman perhatikan, biasanya kita kalau seandainya membuat untuk live data ini kita cukup ini ya, multiple live data review respon. Tapi sini saya menambahkan resource, yang mana resource ini berfungsi untuk menampung beberapa message yang diperlukan ketika condition dari API-nya. Karena kan API itu, karena kita ngomong internet ya, API itu kita kan mengambil dari internet, pastilah ada kondisi di mana ketika kita mengambil tuh ada suksesnya, kemudian ada error-nya. Misalnya mungkin ada error, mungkin kesalahan dari parameter atau data sebagiannya. Lalu ada juga mungkin loading, karena kesannya kita mengambil dari internet kan berarti kita mendownload data. Jadi maka pasti adalah loadingnya gitu. Kalau ada MP yang dimana nanti kalau seandainya data yang kita panggil itu adalah kosong, maka apa gitu maksudnya, seperti itu. Lalu kita buat juga utils untuk network ya. Network. Ini adalah fun is network variable.
Ini untuk mengecek network kita ya. Jadi di sini kita menggunakan namanya kayak system service ya. Ini melakukan service dari bawaan dari apanya. Di sini kita mengecek ya connectivity manager-nya. Kita cek nih apakah ada active network kan. Lalu kita cek capabilities-nya. Kita akan mengambil kondisi dari network-nya. Lalu kita tampilkan nih apa kondisinya. Apakah capabilities-nya adalah true? Kalau true maka akan kembalikan. Kalau singkat saya seperti itu ya. Kalau salah mungkin teman-teman bisa apa kan. Lalu kita pergi ke, setelah kita buat utils-nya, kita akan pergi ke view model. Oke, seperti yang saya bilang tadi. Jadi tadi kan research T ya. Karena di sini T itu merupakan data. Jadi kita bebas mengisi data apa aja. Jadi kita isi dengan review response. Seperti biasa kita masukin dulu ya parameternya itu repository. Setelah itu kita buat function untuk melakukan pemanggilan API. Jadi kita buat dua parameter, itu konteksnya. Kalau ada force refresh-nya, di sini untuk kondisi untuk melakukan refresh. Kalau sudah ada data, perubahan data misalnya. Lalu kita buat kondisi pertama ya. Jika sebenarnya datanya itu adalah tidak kosong dan juga force refresh-nya apalah false atau enggak belum di refresh, maka kita lanjut ke kondisi kedua. Kondisi kedua ini kan tadi kan dia bakal mengembalikan nilainya ya, mengembalikan nilai boolean ya untuk network utils nih. Kalau kecil nih, kalau seandainya network utils adalah true, karena kan tadi base apply true ya, konteksnya true, maka dia lanjut masuk ke kondisi berikutnya. Yang artinya jika seandainya dia ada internet, maka lanjut ke kondisi berikutnya. Jadi kita menggunakan view model scope karena ini melakukan apa ya di dalam view model. Kita buat nih, kita pakai trackage. Kita masukkan nih data value resource loading. Kita masukkan data value-nya, kita masukkan resource loading-nya. Jadi ketika pertama kali data itu dipanggil, maka akan ditampilkan adalah resource dari loading. Setelah itu kita buat telaga pemanggilan API dengan respon repository fetch review. Lalu kita cek nih kondisinya. Jika seandainya dia kosong, maka kita akan menampilkan kita kirim ke dalam business MP yang bertuliskan no review respond. Jika tidak, maka kita akan memasukkan nilainya ke dalam sukses respond. Seperti itu. Ini seperti biasa juga, kita cek juga pesannya dia gak error, kita lempar dalam catch apa errornya. Lalu jika seandainya yang tadi ya network nggak ketemu, maka kita akan menampilkan apa gitu itunya. Lalu kita pergi ke, setelah kita pergi ke ke UI-nya. Kalau salah UI di preview. Kita buat functionnya ya. Oh ya, sebelum itu kita buat dulu ya. Kita buat view modelnya dengan menggabungkan factory-nya. Factory seperti biasa sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Kita buat dulu factory-nya dengan menggunakan instance dari retrofit-nya. Dan kita masukkan factory ke dalam view modelnya seperti itu. Nah, kita panggil di view modelnya, kita panggil get review, kita panggil view modelnya. Kita gunakan require context yaitu this-nya. Dan kita melakukan observe. Jadi untuk melihat perubahan atau left data dari datanya. Di sini kita gunakan observe untuk data di mana kita buat kondisi resource. Keunggulan dari kita melakukan resource, jadi kita bisa membagi-baginya dengan masing-masing kondisinya. Di sini saya sudah membuatnya ya. Kita kan sini kita ingin jika seandainya misalnya nih, ini di loading ya, lalu nanti muncul. Ini berarti kan kondisi ini kan, jadi kondisi ketika loading, ini kondisi ketika sukses begitu. Jadi kita perlu menyiapkan UI-nya ya. Di sini saya menggunakan Facebook Shimmer. Pas teman-teman nampak tadi kayak ada yang loading gitu ya, loading. Saya menggunakan Facebook Shimmer. Jadi kita memerlukan untuk beberapa kondisi ini kita memerlukan beberapa layout. Untuk layout MP sama error kita akan menggunakan stat ya. Kita buat nama layout stat. Lalu untuk loading kita buat nama layoutnya adalah Shimmer. Lalu untuk sukses kita akan menampilkan sesuai dengan item recycle fee-nya. Gitu. Untuk resources layout sudah saya buat ya di sini. Set review.
Inilah kondisi ketika seandainya ada error ataupun empty. Ada sim review sini. Ini adalah kondisi ketika loading ya teman-teman. Lalu kita pergi ke review ya. Bukan ini apanya. Sini. Kita masuk ke dalam linear layout-nya. Kita gunakan include. Pertama kita buat bukan dulu, kita hilangkan terlebih dahulu ya dua ini. Baru nanti recycle view-nya kita tampilkan terlebih dahulu seperti itu. Jangan lupa kita ingat dulu ya ID-nya. Jadi ada 3 layout teman-teman. 3 layout akan kita customisasi. Oke, di sini kita buat nih ketika empty, maka yang recycle view yang sukses maka akan kita buat hilangkan. Lalu yang set tadi kita tampilkan. Lalu kita ubah tulisannya jika seandainya belum ada buku. Lalu karena dia nggak ada buku, kita nggak perlu button refresh ya, karena memang nggak ada gitu. Jadi kita hilangkan buttonnya. Lalu jika error, maka kita akan menampilkan tetap menghilangkan ya untuk recycle view-nya. Error tetap tampilkan, tapi di sini teksnya kita ganti, dan untuk buttonnya kita panggil kembali get reverse-nya dengan kita mengubah force reverse menjadi true. Nah tadi kan false ya, ini mana kondisi supaya dia melakukan pemanggilan atau apa, kita ubah kembali kondisinya, booleannya seperti itu. Jadi ketika kita mengubah kondisi ke true, maka dia akan memanggil kembali get review-nya seperti itu. Lalu untuk loading biasa kita bukan, tapi untuk loading state-nya kita tampilkan, dan untuk state apanya kita hapus. Dan untuk sukses baru kita tampilkan recycle view-nya, dan sisanya akan kita hapus. Lalu kita akan menampilkan datanya dengan kita menampung ke dalam variable reviews, yang dimana kita buat dalam mapping ya. Kita ambil dari data item, yang dimana kita masuk ke dalam model dari source review. Karena di sini source review yang saya gunakan ya di adapternya. Kita masuk sesuai dengan review responnya ya. Jadi untuk data username kita masukkan sesuai dengan data ini, itu seterusnya. Lalu kita masukkan ke dalam adapternya seperti itu. Kalau jika berhasil nanti seperti ini tampilannya ya. Ini loading dan tampil ya seperti itu. Ini kalau sedang kita coba ya, mungkin. Oke. Setelah itu kita akan melakukan create. Nah, kita akan membuat mengirim, melakukan post. Ini kan masih get, kita get. Ini kita akan menggunakan create-nya. Di sini juga sudah membuatnya ya. Membuat suspend fana. Jadi kita menggunakan post ke endpoint-nya. Kita buat variable namanya create review. Di sini kita gunakan body ya, body review. Kenapa saya gunakan body? Karena dia untuk pengirimannya ada dalam bentuk ini ya. Pas untuk tadi kan ada nih, ada header, query segala macam. Jadi kita akan pergi ke body ya, di sini body ini. Ini kenapa kita akan menggunakan list? Karena di sini kita akan mengisi di sini di row seperti ini. Ya. Ini. Saya akan mengisi seperti ini. Jadi kan ini kan dalam bentuk list teman-teman. List. Dimana kita akan membuat dalam bentuk list review. List yang sudah kita buat review tadi seperti itu. Nah, kita buat repository-nya ya, ya. Sama saja, beda di sini kita kasih parameter ya. Parameter listnya. Karena kan kita akan mengirim data sesuai dengan listnya, list dari itemnya seperti itu. Jadi kita buat modelnya. Kita buat dulu ya untuk create data kelas datanya, bukan data kelas, variabelnya. Jangan dapat unit ya, jangan resource ya, jangan review respon, karena kita nggak akan dalam bentuk respon itunya. Kalau ada create review, kita buat pemanggilan UI nanti. Kita buat juga ini sama teman-teman, perbedaan cuma di sini aja ya, di bagian di ini aja. Jadi create review. Jadi karena di sini kita pakai dua parameter nih. Parameter kita buat list ya. Jadi kita mengirim ke repository sesuai dengan ini function dari review listnya. Dan nanti akan kita isi di UI. Jadi ini saling berkaitan ya, dari repository kita buat parameternya dilempar ke model dilempar ke UI gitu. Berarti kita pergi ke
activity-nya. Saya membuat activity yang untuk apanya di sini. Sini sudah saya buat ya, karena biasa kita buat dulu kan modelnya, lalu kita, kalau di sini saya menggunakan apa ya, UI-nya ada ya, saya menggunakan namanya rating bar. Kita buat pakai rating bar, text view, dan juga button. Ada 3 elemen ya kita gunakan. Ini saya ambil nilai dari rating bar-nya. Rating bar-nya dalam bentuk ini ya teman-teman, dalam bentuk float. Meskipun teman-teman drag ininya bintangnya tetap dalam bentuk apa ya, dalam bentuk apa namanya, float. Lalu kita buat nih kondisi nih, jika seandainya button yang tadi kita kirim, akan kita menyimpan nilai dari edit text-nya, simpan edit text-nya. Lalu kita simpan juga nih, karena kan untuk data ataupun ulasan itu pasti nggak bisa kita tampil secara keseluruhan, nggak pasti kan dia berdasarkan dari bukunya. Di sini kita akan menyimpan dalam title lah. Jadi berkata nih, ulasan itu hanya muncul dari buku yang sesuai, title yang sesuai gitu. Lalu kita panggil juga, karena saya menggunakan Firebase. Kasih teman perhatikan, ini dia ada ini ya, ada namanya. Ini kita buat nama ini saya sudah membuat dalam database ya, authentication. Untuk nama, profile kan sudah simpan. Di sini untuk menyimpannya kita cukup untuk Firebase ya, kita cukup membuat instance current user. Di sini dia kalau kita menggunakan current user nih, dia bakal mengambil profil dari user yang sedang login seperti itu. Jadi saya ambil nih current user sedang login, saya ambil ID-nya, lalu saya ambil juga display name-nya, display name ininya saya ambil, lalu saya ambil URL-nya, foto URL-nya, foto ini itu dari URL-nya seperti itu. Di sini karena saya menggunakan tanggal ya, kita gunakan formatter, pakai data formatter untuk mengubah dalam bentuk tanggal seperti itu. Setelah kita ambil semua data yang kita perlukan, kita cukup memasukkannya ke dalam review, ke dalam variable review tadi ya. Kenapa kita review? Kan seperti saya bilang tadi, kita membuat data class review itu untuk data class yang ingin kita post atau kita kirim. Jadi data yang kita review nanti kita kirim lagi ke review response seperti itu. Bukan, langsung dikirim ya, langsung dikirim ke review response. Untuk review response itu dia untuk mengambil ya. Jadi kita masukkan ya formatternya gitu. Setelah kita masukkan, baru kita panggil nih ya review adalah kita masukkan nih review yang sudah kita buat tadi ya, data class list yang sudah kita buat tadi kita masukkan, baru kita buat kondisi ya, kondisi review modelnya. Jika seandainya dia menggunakan resource-nya, jika seandainya dia berhasil, kita tampilkan TOAS-nya. Ini kita nggak perlu pakai UI ya, cukup pemberitahuan TOAS saja cukup gitu. Jika seandainya kita coba ya, lalu kita kasih rating segini ya, kita kasih, wah buku ini bagus sekali, saya suka ini. Tunggu. Nah, review submit successfully, berarti dia mengambil nih ya, review success successfully. Jadi kita lihat loadingnya, inilah sudah masuk teman-teman ininya gitu. Oke, kemudian lanjut untuk terakhir ya, delete. Nah, kita delete. Nah, di sini saya sudah membuatnya, karena di sini pas teman-teman perhatikan, nah teman-teman lihat di bagian ini ya. Nah, untuk delete dia memiliki parameter seperti ini ya, API, data type, UID. Berbeda dengan yang kayak kita di data type aja ya, review ada review aja gitu. Itu berbeda teman-teman. Kita boleh kan? Dia menggunakan tiga dari data type lah, tiga data type, menggunakan dua endpoint. Di sini kita tetap hanya menggunakan data type aja ya untuk sebagai endpointnya. Untuk UID kita tetap panggil, maka kita akan menggunakan pet untuk, karena kan berbeda-beda ya. Kan maksudnya data type ini kita tetap sama semuanya, review semua, tapi kan UID ini kan beda gitu.
maaf ya. Jadi dia untuk pas teman-teman baca ya, dia gimana ya, di sini dia hanya bisa menerima mana ya, nah dia hanya bisa menerima UID untuk melakukan delete. Ini yang kurang bagus ya dari web ini, karena dia hanya bisa menerima nih parameter dari ini, data isi nilai dari ini. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin menghapus berdasarkan kan saya tadi kan udah masukkan nih user ID ya kan, misalnya menghapus komen dari berdasarkan user ID-nya, itu kan bisa teman-teman, karena dia hanya bisa menerima nilai dari UID, di mana UID ini merupakan nilai dari teman-teman baca ini. Dia adalah unique ID dari objek kan teman-teman. Jadi setiap objek ini bakal beda-beda nih. Ini UID-nya mungkin seperti ini ya. Dan ini juga berbeda semuanya. Jadi kita memang benar-benar hanya bisa mencari satu aja gitu, menghapus satu aja gitu, seperti itu. Ini karena itu kita akan membuat apa dulu ya. Ini teman-teman perhatikan ini. Jadi ada dua ya, poinnya. Review termasuk berbentuk ini UID. UID yang saya sebut UID ya, kita agak susah pula ngomongnya. Jadi cara kita gunakan pad teman-teman, pad UID ini tidak bakal mengambil ke sini. Untuk perhatikan di ini ya, pakai catatan ini ya, UID ya, bukan seperti ini ya, bukan ini ya, bukan pakai strip ya, pakai ini, ikuti sesuai dengan ini, sesuai dengan poinnya, gitu. Kita menggunakan pad untuk mengambil langsung ke parameternya, ke endpoint nantinya. Oke, dan seperti biasa kita buat restoring-nya menggunakan suspender. Di sini kita hanya menggali UID-nya ya, string aja. Dan kita pergi ke view model. Ini kita buat variabelnya, kita delete-nya. Lalu kita panggil seperti biasa function-nya. Ini sama ya dengan tadi ya, beda dari seperti biasa. Kita akan menggunakan ini UID-nya sebagai review-nya, gitu. Lalu kita pergi ke home ya, ke review-nya. Oh ya, sini saya menggunakan ini ya. Saya akan mencoba dengan menghapus berdasarkan setiap dari ininya. Ini kita tekan klik ini, maka dia akan langsung menghapus. Jadi sehingga kita akan melakukan konfigurasi ya di adapternya, dimana kita akan membuat setiap dari data item ini akan menerima fungsi listener yang berbeda-beda gitu. Jadi karena itu kita akan pergi ke adapter terlebih dahulu ya, adapter reviewnya. Ini kita perhatikan, saya menambahkan listener ya untuk itemnya. Kita buat interface-nya karena kita extend ya sesuai dengan posisinya. Nah, kita buat di sini holdernya. Di sini kita buat dari delete pattern, sudah saya eksekusi ini. Jadi saya nggak menggunakan binding dan karena saya cepat tadi ya. Delete pattern, lalu kita manggil listener ya, gitu. Lalu kita akan mengoverride dari interface-nya, functionnya kita override ke reviewnya. Kita override. Jangan lupa kita extend terlebih dahulu ya. Kita extend terlebih dahulu. Oke, setelah itu baru kita override. Lalu kita, karena dia menerima UID ya, maka kita mengambil dari command list tadi, dari position ya, karena kan ini posisi nih ya, parameternya. Kita ambil nih, kita ambil UID dari posisi dari yang sudah kita klik tadi nih. Jadi setelah kita dapat UID-nya, kita akan langsung memasukkan ke dalam function delete review yang di view model tadi. Terus setelah itu baru kita buat offset ya ke view life cycle ownernya. Kita buat kondisinya, biasanya kita pakai TOAS saja ya, TOAS untuk dalam kondisinya. Dia seperti ini. Deleting review dan loading berhasil dan terhapus seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi mungkin itu aja untuk untuk cara di API-nya. Teman-teman bisa juga nanti dia nggak harus pakai review ya. Kalau misalnya teman-teman mau membuatnya bisa ganti. Misalnya kita mau book misalnya
Jadi secara otomatis teman-teman, secara otomatis membuat database ke sana gitu. Kalau nggak salah saya itu dia paling banyak tuh hanya bisa 100 ya. Jadi teman-teman bisa membuat 100 database dan 100 endpoint untuk masing-masing buku tersebut. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.